Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan Sosiologi Ekonomi saat ini, kita akan membahas teori sosiologi tentang uang. Uang merupakan harta yang bernilai sangat tinggi. Uang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, pemerintah, produsen, dan masyarakat sebagai konsumen. Uang merupakan bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Ia bagaikan ujung tombak perekonomian sebuah negara dan komoditas. Hampir semua kegiatan atau tindakan ekonomi menggunakan alat tukar uang untuk mencapai tujuan. Sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena uang dan keuangan. Sedangkan sosiologi uang didefinisikan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan uang. Dalam hubungan tersebut bisa dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi uang. Demikian sebaliknya, bagaimana uang mempengaruhi masyarakat, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan, penggunaan, pertukaran, dan peredaran uang. Sejarah uang. Dilansir dari telegraph.co UK, uang telah menjadi bagian dari sejarah manusia selama hampir 3000 tahun. Sebelum manusia mengenal uang, transaksi dilakukan dengan cara barter. Misalnya, si A memiliki bahan pangan yang melimpah, sedangkan si A membutuhkan pakaian. Pada sisi lain, si B mempunyai pakaian yang berlimpah dan ia membutuhkan bahan makanan. Kemudian si A dan si B sepakat menukar pakaian dengan bahan makanan. Namun, tidak semua barang yang kita inginkan bisa didapat dengan cara barter, melainkan harus ada kesepakatan dengan orang lain mengenai barang yang akan ditukar. Berbeda dengan saat ini, seseorang bisa membeli apa saja jika mempunyai uang. Barter juga menjadikan manusia lebih selektif dalam mendapatkan barang, sehingga kualitas barang bisa terjaga dengan baik. Sistem barter dapat pula menipiskan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan. Kemunculan uang. Jack Weatherford dalam buku History of Money mengatakan bahwa uang pertama kali diciptakan dan digunakan sekitar 1000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa atau orang-orang dari kerajaan Lydia yang saat ini diperkirakan hidup di kawasan Turki. Seiring berjalannya waktu, muncul pula uang yang dibuat dari kertas. Beberapa sejarawan meyakini uang kertas mulai digunakan Cina pada tahun 100 Masehi. Berabad-abad kemudian, bangsa Eropa baru mengenal jenis uang ini. Itu pun setelah Marco Polo pulang dari Cina. Kemajuan teknologi juga berdampak terhadap perkembangan jenis alat tukar selain uang. Pada tahun 1946, kartu kredit mulai diperkenalkan sebagai alat tukar pengganti uang atau yang biasa disebut sebagai transaksi non-tunai. Di era serba digital dan internet sekarang ini, muncul lagi alat tukar jenis baru, yakni Bitcoin. Bitcoin adalah uang elektronik yang dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto sejak tahun 2009. Saat ini, nilai satu Bitcoin setara hampir dengan $8.000 Amerika Serikat. Hubungan uang dengan masyarakat. Hubungan uang dengan kelompok masyarakat sangat objektif, karena masyarakat memandang uang sebagai objek yang harus dicari, dipertahankan, dan alat utama tukar-menukar barang dan jasa. George Simmel menyebutkan uang jangan hanya dipandang sebagai komoditas moneter saja, melainkan harus dipandang sebagai alat tukar sosial, interaksi individu dengan kelompok yang sangat erat kaitannya. Bernard mengatakan, uang telah berkembang melampaui dirinya, tidak lagi sebagai media pertukaran, melainkan menjadi cara penyatuan sosial. Uang dipakai untuk produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Lebih luas lagi, uang dibangun untuk membangun masyarakat. Dalam sosiologi ekonomi, uang bisa mempengaruhi pola kehidupan dan tatanan sosial masyarakat atau kelompok masyarakat. Di antaranya, A. Uang dan politik.
Uang bukan hanya lalu lintas atau sebagai alat tukar saja, melainkan uang dapat menjadi alat interaksi hubungan antar negara. Penilaian uang sesungguhnya berasal dari konsensus sosial politik yang disepakati oleh suatu negara. Nilai uang juga dapat menjadi alat politik suatu negara untuk melakukan intervensi kepada negara lain, karena setiap negara mempunyai nilai mata uang yang berbeda sesuai dengan kesepakatan. Uang menjadi komoditas alat perang dan alat saling mempengaruhi antar negara, karena nilai mata uang sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya alam, perdagangan ekspor-impor, inovasi teknologi, cadangan emas, dan devisa negara. B. Uang dan hukum. Kepastian hukum menjadi indikasi untuk mewujudkan stabilitas mata uang dalam suatu negara. Uang dan kurs sangat terpengaruh atas kondisi masyarakat dan kasus-kasus hukum di pengadilan, sehingga kepastian hukum ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. C. Uang dan kekuasaan. Kepemilikan uang atau konglomerasi merupakan simbol yang mempresentasikan kekuatan dan kekuasaan. Dengan uang, kita dapat memerintah siapa saja, termasuk birokrat sekalipun, karena uang bisa berdaulat atas diri kita dan orang lain. Uang juga bisa membedakan status sosial di masyarakat. Orang kaya lebih punya karismatik dibandingkan orang miskin. Uang dan kaum marginal. Kaum marginal atau yang biasa disebut kaum pinggiran, pekerja kasar, kaum duafa adalah orang yang senantiasa tidak memiliki uang besar. Mereka hidup dengan pundi-pundi uang yang seadanya. Kehidupan kaum marginal tidak bisa dikendalikan dengan uang karena mereka mempunyai harga diri, jati diri, kekerabatan yang sangat kuat di masyarakat. Uang dan keadilan. Uang dapat dipersepsikan sebagai simbol kesetaraan dan keadilan sosial. Harga barang dianggap adil jika sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Seseorang yang bekerja dalam suatu sistem, kapasitas, atau perusahaan sudah beranggapan adil atau setara jika gaji atau pendapatan yang mereka terima sama. Analisis pakar ekonomi tentang uang. Menurut Karl Marx, uang dipertimbangkan berkaitan dengan hubungan tenaga kerja yang terfokus pada upah dan akumulasi modal itu sendiri. Akumulasi alat-alat produksi dan transformasi uang ke dalam modal menyebabkan uang menjadi kekuatan independen yang mendeterminasi pola produksi. Max Weber, yang dikenal sebagai pakar sosiologi industri, ia menilai peran uang dalam proses rasionalisasi masyarakat industri. Weber mengatakan kesejahteraan adalah tujuan dari industri keuangan yang dilakukan oleh masyarakat Protestan di Amerika. Peran dan fungsi uang untuk kesejahteraan bagi masyarakat industri, karena uang mempunyai kekuatan untuk menggerakkan masyarakat. Seorang individu akan bersikap formal rasional terhadap kehidupan dan menganggap bahwa nilai uang merupakan hal penting dalam perkembangan masyarakat kapitalisme. Emile Durkheim lebih sedikit konstruktif. Ia menitik beratkan kepada aspek sosial. Ia menggarisbawahi model evolusioner pergeseran solidaritas mekanis kepada solidaritas organis, manakala bawaan solidaritas dibagi di antara beberapa identitas elemen-elemen substantif. Ia merujuk kepada pembagian kerja antara pekerja dan pemilik modal. Hubungan kerja sosial antara buruh dan pemilik modal lebih identik kepada proses pertukaran uang. Menurut Emile Durkheim, krisis ekonomi sebuah negara akan memberikan daya kejut yang melemahkan aturan-aturan sosial yang membawa kerusakan terhadap batas-batas sosial yang mengarahkan keinginan manusia. Misalnya, fenomena bunuh diri yang didasarkan kepada kondisi ekonomi menjadi penyebab pelanggaran aturan sosial. Silvio Gesell merupakan seorang pakar ekonomi yang menitik beratkan keadilan sosial dan ekonomi moneter.
Gesell memandang uang harus bisa memberikan kesejahteraan sosial dan keadilan. Pergerakan ekonomi global yang menghendaki pasar bebas akan menyulitkan pada ekonomi kaum buruh, sebab ekonomi global menghendaki penyewaan lahan dan pergerakan uang bergerak secara bebas. Fungsi utama sirkulasi ekonomi dicirikan berdasarkan nilai uang. Gesell mengatakan ekonomi global harus membebaskan uang bunga untuk menggerakkan kredit, investasi, dan konsumsi. Pembebasan bunga tersebut tujuan untuk keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Milton Friedman dikenal dengan teori moneteris dengan bukunya Monetary History of the United States pada tahun 1963. Ia mengatakan supply atau penawaran dan demand atau permintaan terhadap uang menjadi alat utama pergerakan ekonomi. Apabila penawaran uang lebih banyak dari permintaan, maka akan terjadi inflasi di masyarakat. Sehingga untuk menjaga stabilitas ekonomi, harus ada keseimbangan supply dan demand terhadap peredaran uang. Demikian, semoga bermanfaat.